Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan di part ke-45 untuk kompetensi sosiokultural jabatan operator layanan operasional. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Untuk meningkatkan target produksi tahunan, perusahaan berencana untuk menambahkan jam produksi dan mengurangi jatah cuti hamil dan melahirkan karyawan wanita mulai bulan depan, sehingga mendapat protes dari beberapa karyawan wanita karena dianggap tidak adil. Sikap Anda sebagai Ketua Asosiasi Karyawan Perusahaan adalah mengajak para karyawan wanita untuk protes massal. Ini kurang tepat ya. Mengadakan rapat terbatas dengan para atasan untuk menyampaikan keluh kesah karyawan dan meminta kebijakan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, ini mengajak semua karyawan untuk membuat petisi agar diadakan rapat direksi menolak rencana tersebut. Ini juga kurang. Minta tolong rekan atasan yang berpengaruh untuk meminta atasan mempertimbangkan kembali keputusan tersebut. Ini juga tidak. Memberikan pengertian pada karyawan wanita bahwa yang dilakukan perusahaan adalah untuk kepentingan bersama. Ini juga tidak ya, karena itu adalah hak ya, hak pekerja. Jadi yang tepat adalah yang B. Jadi jika ada kebijakan yang memberatkan salah satu pihak, maka sebagai perwakilan karyawan baiknya adalah mengkomunikasikan hal tersebut pada atasan yang berkaitan secara pribadi, melakukan musyawarah untuk mendapatkan solusi bagi kedua belah pihak. Jadi kita harus mengedepankan musyawarah dan mufakat. Soal nomor 2. Menurut Anda, keberagaman dalam suatu kelompok kerja itu apa? A. Potensi untuk mendapatkan kemampuan yang lebih seimbang. A. Potensi untuk membuat jaringan kerja yang lebih kompleks. Ya. Potensi untuk meningkatkan motivasi para anggota lain. Di sini keberagaman ya, kurang tepat ya. Potensi untuk meraih target yang lebih tinggi, bisa. Potensi untuk menimbulkan pendapat yang beragam, ini juga tidak. Ini juga tidak ya. Yang tepat adalah meraih target yang lebih tinggi. Ya, jadi keberagaman itu tidak bisa kita hindari dalam kerja ya. Jadi keberagaman itu hendaknya disikapi positif untuk mengembangkan diri yang lebih baik sehingga mendapatkan hasil kerja yang lebih baik. Ya. Next, soal nomor 3. Konstruksi kesatuan bangsa Indonesia dibangun berdasarkan konsep di mana pola dan kriterianya merupakan produk dari sejarah. Kesatuan ya di sini ya. Berdasarkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ya. Di kesatuan ini yang mengacu pada Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi Bhinneka Tunggal Ika di mana pola karakteristiknya merupakan produk dari sejarah. Next. Anda adalah seorang pengajar yang baru saja ditugaskan ke sebuah daerah A. Setibanya di daerah tersebut, ternyata mayoritas penduduknya masih sering menggunakan pakaian adat sehingga hanya menutupi sebagian tubuhnya saja. Bagaimana sikap Anda terkait hal tersebut? Tidak memusingkan hal tersebut karena hal tersebut dianggap wajar di daerah tersebut. Ya. Kita bersemangat mengajar meskipun merasa risih untuk menghargai budaya. Ya. Meminta kepada para peserta didik untuk mengenakan pakaian yang pantas saat pergi ke sekolah. Ini kurang sesuai ya. Menerima dan mempelajari keunikan budaya daerah sebagai bagian dari keberagaman. Fokus pada tugas saya sebagai pengajar sambil mencari kesempatan untuk pindah. Ya, ini juga ya. Ini seperti AB ya, tidak memusingkan. Jadi yang tepat adalah yang jadi kita menerima adat budaya daerah setempat, kemudian kita pelajari keunikan karena keberagaman itu keberagaman budaya itu bagian dari tadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini ya. Sebagai individu, kemampuan untuk toleran terbuka dan menghargai perbedaan untuk membangun hubungan baik sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan damai. Ya, apalagi kalau kalian misalnya ke daerah terpencil yang masih sangat kental ya adat istiadatnya, kita harus ini toleran ya, menghargai perbedaan yang ada. Terakhir, hari ini seperti biasa Anda sibuk dengan tugas Anda sebagai operator. Saat bekerja, Anda mendapatkan telepon darurat dari seorang ibu yang terdengar shock dan kebingungan karena suaminya mengalami kecelakaan dan tidak ada yang menolong karena kondisi jalan yang sedang sepi.
Sebagai petugas, Anda berusaha tetap tenang dan menjelaskan prosedur penanganan sesederhana dan sejelas mungkin. Namun karena panik, ibu tersebut tidak menjawab pertanyaan Anda dengan cepat, padahal Anda harus segera melakukan tindakan penyelamatan. Sikap Anda menjelaskan kembali dengan nada yang tegas agar ibu tersebut dapat segera sadar. Ini tidak. Meminta ibu tersebut untuk menarik nafas dan bersikap tenang agar bantuan penyelaman segera dapat dilakukan. Saya menjelaskan secara pelan-pelan karena ibu tersebut terlalu panik untuk mendengarkan penjelasan. Ini tidak. Meminta bantuan rekan lain yang lebih berpengalaman untuk melayani ibu tersebut agar cepat memahami. Tidak. Meminta ibu tersebut untuk segera bersikap tenang dan menjawab pertanyaan yang ditujukan. Nah, yang jelas yang B ya. Jadi dihadapkan pada situasi seperti itu, nah, sikap yang paling tepat adalah meminta tersebut untuk menarik nafas dan bersikap tenang dulu, ya. Apa supaya ya ini penyelamatannya segera dapat dilakukan. Istilahnya membuat supaya tidak panik terlebih dahulu. Sekian di part ke-45. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.